Nadine! 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 Kamu nggak apa-apa? Kenapa kamu ke jurang, Nadine? Kenapa aku ada di sini? Isyan, aku kangen sama kamu, Isyan. Kita akan segera bertemu dan bersatu di saat yang tepat nanti. Jadi, kamu nggak ingat kalau kamu jalan ke sini? Aku cuma mendengar suara perempuan lagi nembang, sayang. Dan suara itu nggak asing lagi buat aku. Ya udah, Nadine. Kalau begitu, kita harus pergi dari hutan ini secepatnya. Ayo cepat. Kenapa Nadine bisa gagal masuk ke jurang? Seharusnya dia celaka. Saya juga nggak tahu kenapa. Seharusnya dia sudah celaka, tapi ada kekuatan yang melindungi dia. Kekuatan apa? Hah? Siapa yang bisa melindungi Nadine dari kekuatan sihir kamu? Ibu betul-betul khawatir. Nadine juga akan melewati hutan itu. Tenang. Aku udah beri Nadine mantra perlindungan. Untuk menjaga dia dari kekuatan teluh, sihir, atau apapun itu. Terima kasih, Pak. Ibu sekarang jadi lega. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Nadine. Meskipun aku tidak suka dengan suami manusianya. Tapi keselamatan Nadine masih jadi tanggung jawab aku. Bentar, sayang. Nadine, ada apa? Kayak ada keanehan di dalam perut aku. Keanehan seperti apa maksud kamu? Biasanya perut aku kan suka bergerak walaupun cuma sedikit. Tapi ini nggak sama sekali. Nadine, aku tahu kenapa. Itu pasti karena kamu jalan sendirian ke rumah paman, jadi bayi kita kecapean, sayang. Hanya itu aja. Makanya besok-besok kalau kamu mau pergi ke rumah paman, biar aku antar supaya kamu gak kecapean. Enggak, sayang. Maafin aku. Kalau misalkan kamu ikut aku kemarin, yang ada malah kamu gak mau pulang. Kasihan Dewi. Semalam aku pergi biar kamu bisa berduaan. Aku mohon, Nadine. Dengar. Aku mohon kamu jangan tuntut aku melakukan sesuatu dengan perempuan lain. Nadine, aku gak bisa. Aku hanya mencintai kamu. Bagaimana aku bisa melakukan itu dengan Dewi? Itu gak mungkin. Aku gak bisa. Tapi kamu kan bukan suami aku aja. Nadine, aku mohon. Dengar ya. Kamu gak perlu bohongin hati kamu untuk kebahagiaan orang lain. Kamu gak perlu lakukan itu. Aku akan bahagia kalau orang lain di sekitar aku juga merasakan bahagia. Kamu memang perempuan terbaik, Nadine. Aku gak akan bisa berhenti mencintai kamu. Aku gak mau ganggu kemesraan mereka. Kenapa nggak jadi keluar, Wi? Enggak, itu tadi ada yang kelupaan. Kelupaan apa? Jadi Nadine udah pulang.
Udah ya, gak usah diganggu, biarin aja mereka berdua. Nadine, kamu udah pulang? Mama, iya Ma, baru aja. Aku baru saja dengerin perut Nadine, Ma. Karena tadi Nadine khawatir bayinya nggak bergerak, ternyata bayinya sedang tidur, Ma. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Ishan, kamu pegang juga dong perutnya Dewi. Dielus-elus biar cepat jadi anaknya. Aku harus sabar dan gak boleh cemburu. Udah, gak usah diangkat dulu. Sini pegang dulu perut Dewi. Ma, sebentar ya. Ini telepon dari Bella, Ma. Iya, Bella. Kamu kemana, Ishan? Kenapa jam segini kamu belum datang? Aku minta maaf, Bella. Ibu Bella. Baiklah Bu Bella. Maaf tadi aku ada urusan dulu sebentar. Ya terus kenapa kamu gak izin dulu sama aku? Ishan, kamu jangan seenaknya ya kerja di kantor aku. Kamu inget kan? Kamu bukan pemilik perusahaan ini lagi, Ishan. Jadi kamu jangan main-main kalau kamu gak mau aku pecat. Bella itu buat kamu susah nanti di kantor. Ma, Mama nggak usah punya pikiran begitu. Mama tenang saja. Bella nggak akan bisa macam-macam sama aku, Ma. Kalau begitu, aku berangkat dulu ya, Ma. Nadine, aku berangkat. Hati-hati. Isan. Kalau aku yang berniat jahat pada kalian berdua, aku tidak akan menolong kalian. Isan, kau sahabatku dari dulu. Sejahat-jahatnya perlakuanku kepadamu, aku tidak akan lupa kalau dulu kita sahabat. Sekarang apa maumu? Membantumu, agar kau bisa merebut perusahaanmu dari si Bella. Sayang, jadi kamu terima tawaran Radit untuk kerjasama dengan kamu? Kamu gak boleh lengah ya. Kamu tetap harus hati-hati, karena Radit itu ular yang sangat licik. Iya, Nadine tenang. Kamu gak usah khawatir. Aku akan tetap fokus pada rencanaku. Aku akan manfaatkan ini untuk mensukseskan rencanaku. Kamu gak usah takut, dia gak akan bisa mengecoh aku lagi. Aku takut dia merencanakan sesuatu yang buruk buat kita berdua. Iya Nadine, aku tahu. Tapi kamu gak usah takut. Ini saatnya aku menjalankan rencanaku. Bella setuju menjual sahamnya ke Radit. Ini adalah sesuatu yang bagus untukku. Tapi bukan berarti kamu sekarang ada di bawah kekuasaan Radit, kan? Nadine, dengerin aku. Kamu gak usah khawatir dengan itu semua. Sekarang aku akan fokus bagaimana caranya merebut semuanya milikku dari Bella. Oke? Ya udah, kamu hati-hati ya. Kamu selalu harus kabari aku ya. Oke, dah. Mbak Nadine? Mbak, Mas Radit itu kan jahat banget orangnya. Aku khawatir kalau Mas Radit itu sengaja mau ngejebak kalian. Aku sama Iksan juga merasakan seperti itu, Dewi. Kita memang harus hati-hati. Ya udah kalau gitu aku mau kamar mandi dulu ya, Mbak. Iya, sayang.
Mbak Nadine. Mbak Nadine jangan, Mbak. Mbak Nadine. Mbak Nadine. Mbak Nadine. Mbak Nadine. Mbak Nadine. Jangan, Mbak. Dewi, cepat masuk kamar. Hati-hati, Ma. Mbak Nadine. Mbak Nadine. Mbak Nadine. Mbak Nadine bangun, Mbak. Mbak Nadine udah sadar? Di mana aku? Nadine, barusan kamu kerasukan lagi. Kalau gitu aku ambil minum dulu ya. Mbak Nadine minum dulu ya. Ma, Dewi, aku nggak apa-apa. Maaf ya, aku harus pergi. Mbak Nadine mau kemana? Kamu di rumah aja, Nadine. Maaf, Ma, aku harus pergi. Sebenarnya siapa yang jahat sama Mbak Nadine ya, Ma? Sayang. Nadine? Kok kamu kesini? Aku khawatir sama keadaan kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Aku baik-baik saja, Nadine. Aku baru saja menarik beberapa klien untuk membeli saham perusahaan ini. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Tapi aku khawatir. Masalah Radit. Aku bingung. Dia benar-benar baik atau enggak sih? Apa dia berubah atau enggak? Aku benar-benar bingung, sayang.